Oke, Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di daerah Lopana, mendengar beberapa keluhan oleh Ibu Meta dan Ibu Dice. Nah, kedua ibu ini berpolemik tentang kepemilikan lahan dengan seorang pengusaha yang juga adalah kemenakan mereka, yaitu saudara Yodi Watung. Tetapi seperti apa ceritanya polemik ini bisa terjadi tentang asal-usul tanah, kemudian peralihan kepada orang-orang tertentu. Nah, mereka akan menceritakannya. Tetapi jangan lupa, sebelum informasi ini Anda terima, berikan subscribe dan tekan tombol lonceng. Nah, oke, selamat siang Ibu Megi. Nah, Ibu, saya ingin tanyakan dulu. Ini Ibu yang persoalkan ini adalah lahan sebenarnya seluas berapa hektar yang keluarga atau orang tua Ibu miliki? Yang orang tua miliki ada kurang lebih 32 hektar. Nah, itu selama itu dikelola oleh keluarga bersama atau hanya orang tua atau seperti apa? Selama Papa duluan meninggal. Iya. Nah, Papa meninggal 1984. Nah, Papa jelas Papa yang kelola. Terus pada selama Papa meninggal, Mama yang kelola itu. Tapi yang kami tahu, Mama kelola itu dari ada kurang lebih 20 tahun. Iya, kurang lebih 20 tahun ya Papa. Atas semua lokasi itu. Oke Bu, saya ingin tanyakan, ketika dikelola selama perjalanan pengelolaan itu, apakah kemudian ada anak-anak yang sudah dibagikan secara patut bahwa dari sekian keluarga inilah kalian olah-olah masing-masing, atau apa, sudah ada pembagian seperti itu? Selama ini belum ada pembagian. Selama itu jadi belum ada pembagian. Belum ada pembagian. Ada berapa anak itu? Kita ada 10 adik kakak. Tapi 2 sudah almarhum. Nah, jadi tinggal 8. Tinggal 8. Iya. Tapi sebelum itu setelah bersama-sama dengan ibu, anak-anak hanya mengawasi, tetapi belum ada yang diberikan pengolahan secara personal, atau hanya ikut membantu ibu. Maksudnya begini, apakah misalnya ibu sudah ini sumber bagi semua, atau ibu tetap mengelola tapi anak-anak hanya mengawasi? Karena kan tidak mungkin ibu bisa sanggup sendiri. Artinya paling tidak ada peran-peran bersama untuk tetap melihat walaupun belum ada pembagian. Iya, memang belum ada pembagian, tapi Mama waktu itu yang Mama kuasai ada kurang lebih ada 4. Oh, jadi sudah ada pembagian yang tidak apa, artinya ada yang dikelola secara itu oleh ibu, tetapi ada anak-anak lain. Ada. Oke. Nah, ketika anak-anak lain kelola itu, apakah sudah diberikan secara patut atau belum? Hanya pengelolaan biasa ataukah sudah diserahkan secara patut? Ya, mungkin pengelolaan biasa ya. Karena itu selama ini kami belum ada pembagian warisan. Oh, jadi itu mereka hanya kelola hanya berdasarkan ya oke, silakan kerja aja, tetapi secara patut untuk dibagi kepada anak-anak yang lain itu belum ada. Karena kami belum tahu di mana batas kami yang harus, kalaupun yang punya artinya, saya punya iya, yang ini. Jadi arti belum ada belum tahu. Bu, saya ingin tanya dengan Ibu Dice. Oke, Ibu Dice, selamat siang. Ibu Dice, bagaimana kemudian bahwa Ibu Dice sendiri apakah juga pernah mengelola sendiri atau memang masih tetap mengawasi seperti yang mungkin lain sudah kelola tapi tidak diserahkan secara patut? Atau Ibu Dice sudah ada tapi dikelola secara patut? Ya, kapan itu dia saya kelola. Tapi baru satu tahap tanam jagung hanya 3 bulan.
begitu saya 2 minggu dia gusur, Oh, jadi dia bikin rusak jagungnya. jadi padahal ini milik Milik daripada orang tua saya. dan belum ada, Belum ada pembagian pembagian. secara patut sampai Iya, saat benar. ini. Nah, anehnya kemudian beberapa kemenakan atau apa sudah bisa memiliki bukti-bukti kepemilikan Iya, yang iya, Nah, sudah bagaimana diperas. ibu bisa tahu tiba-tiba mereka sudah punya surat secara patut bahwa itu orang punya? Dan apakah ibu kemudian seperti apa bereaksi ketika tahu, ih tiba-tiba kok ini sudah jadi orang punya? Iya, karena waktu itu dia menunjukkan ke kita itu akte jual beli. Nah, akte jual beli ini kita cek di kecamatan. Ternyata ada akte jual beli nomor 133 bahwa mama menjual ke Rin, Anaknya orang tuanya kakak Yodi, kami yang tua. ya, kakak kami yang tua. Yang tua perempuan. Nah, dan itu sudah kami laporkan. Pertama itu. Kenapa dilaporkan? Ya kami kan melihat kejanggalan di dalam. Apa yang janggal di situ? Bukan tanda tangan dari orang tua kami Oh, dan jadi- kami tidak pernah bertanda tangan di dalam AJB tersebut. Artinya begini, yang dorang ibu ragukan melihat bahwa tanda tangan itu tidak sama dari yang orang tua yang dorang ibu tahu bahwa orang tua kita tanda tangan Iya, itu iya. seperti itu. Jauh. Orang lain punya tanda tangan, bukan orang tua Oh, kami. jadi ada kuat dugaan dipalsukan. Ya, kita duga begitu, Pak. Oke, nah, dan sudah kemudian? kami laporkan. Oh, itu sudah dilaporkan Sudah ke di Polres Minsel. Tahun berapa itu ibu laporkan? Tahun 2017 Ah. sekitar bulan November. Oh ya. Dan, Jadi ini laporan polisinya. Ini saya lihat ini ada Iya. ada pemberitahuan perkembangan hasil penelitian. Nah, ini surat yang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan atas laporan dari Ibu Tuo, yaitu laporan polisinya LP garing 461 garing 11 garing 2017 garing Sulut garing Res Minsel tertanggal 26 November 2017. Nah, inilah yang keraguan yang disampaikan oleh Ibu terkait ditemukannya penguasaan pemilikan yang dulu masih diolah, tetapi kemudian ada kepatutan yang diragukan kepemilikannya, yaitu lewat AJB yang diduga palsu yang kemudian dilaporkan ke Polres Minsel. Nah, bagaimana selanjutnya dari hasil ini? Dalam perkembangannya apakah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti apa Bu waktu itu? Ya, ada pemeriksaan, tapi selama ada di proses, kami menunggu proses, diminta bahwa harus diforensik. Oke. Nah, Setelah hasil forensik dilakukan hasil forensik, hasilnya kita dapat hasil bahwa itu tidak identik. artinya tanda tangan tersebut suatu dugaan palsu. Ya. Nah, oke. Ibu apakah pada waktu dilakukan forensik, apa Ibu mengeluarkan biaya? Oh ya, jelas. Berapa biaya yang Ibu? Ya kalau mau dihitung-hitung mungkin kurang lebih 20 juta. Jadi 20 juta itu membiayai apa saja Membiayai maksudnya? kita datang ke Makassar. Makassar. Mendatangkan apa? 3 orang. 3 orang, siapa-siapa? 3 apa 4? 4. Nah, pengacara, ada aparatnya, Ada polisi. berapa orang polisi? Mungkin ada 2. Ada 2. Terus Bapak ada kakak saya. kami 1. Yang Kakak- tetap mengawal hasil Ah. bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan forensik dan hasilnya. Nah, seperti apa kemudian? Ya setelah datang hasilnya diambil lagi Pak ke sana kan. Jadi bukan kita tunggu Jadi di waktu sini. bawa ditunggu lagi Baru diambil diambil lagi. lagi. Maka itu besar biaya kami. Jadi bolak-balik gitu. Bolak-balik. Waktu pergi ambil berapa orang lagi? Tinggal 1 bapak polisi Oh, sama kakak kami. Oke, nah Gitu. begitu kembali
Itu kan kembalinya Diperlihatkan di sana hasilnya atau di sini? di sini. Oh, di sini, nanti di sini baru diperlihatkan. Iya. Baru kemudian hasilnya. Kita dipanggil untuk lihat hasil. Setelah dilihat hasilnya, yang melihat saya sama adik atau kakak saya sama ada pengacara satu. Ya kurang lebih kita 4 orang yang lihat. Dan mereka penyidik kasih tahu ya, ini dikasih tunjuk, ini Bu, hasilnya tidak identik. Nah, saya minta foto, tapi dia tidak dibolehin. Terus saya minta kopi, tidak juga dikasih. Ya sudah sampai begitu. Nah, kemudian setelah hasil pemeriksaan lebih lanjut, Ibu dalam proses lebih lanjut tiba-tiba menerima surat penghentian penyelidikan. Udah, Pak. Saya disuruh minta saksi ahli pidana. Oh, diminta lagi ahli pidana. Nah, terus saksi ahli pidana yang pertama itu kami datangkan 2 orang. Terus akhirnya dia mungkin tidak sepakat ya, tidak mengikat kami dalam masalah ini. Terus diminta lagi, dia bilang, Bu, cari saksi ahli pembanding. Kami datangin, carikan lagi 2 saksi ahli pembanding hadir. Setelah sudah saksi ahli pembanding datang, sudah kami menunggu kapan ada berita apa ya, ujung-ujungnya di SP3 kan. Apa alasan SP3 mereka waktu itu? Menurut mereka sesuai dengan surat perkembangan perkara bahwa kami tidak cukup bukti. Padahal nah ini sampai sekarang tidak ada informasi lagi mengenai sudah ini. Begitu, kami tidak ada praktek. Upaya hukum lain atau mempertanyakan. Nah, saudara pemirsa sekalian, hari ini bahwa keluarga sudah menyatakan alat bukti yang dimasukkan adalah satu surat AJB yang sudah digunakan sebagai hak milik daripada Ibu Katrin Ibu Rin, yang kemudian Rinto, yang kemudian ada hasil forensik mengenai alat bukti untuk memenuhi alat bukti petunjuk apakah benar surat ini palsu atau tanda tangan ini palsu. Kemudian sudah diperiksa juga keterangan saksi ahli. Sehingga dari 5 alat bukti sebagaimana dimaksudkan pasal 138 KUHP itu sudah memiliki minimal pasal 184 menyatakan minimal 2 alat bukti ternyata sudah terpenuhi. Artinya seperti apa dan mengapa kemudian alasan polisi bahwa tidak cukup bukti, sementara 3 alat bukti ini sudah diberikan oleh pelapor. Nah, seperti apa nanti kelanjutan dari proses hukum ini, karena akan ada upaya-upaya hukum lain, yaitu melakukan pra-peradilan atas penghentian penyidikan dari Polres Minahasa Selatan. Kita tunggu berita dan informasi selanjutnya. Salam sehat dari Lopana.